Allah Ta'ala fil Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yasr. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fajr ayat yang keempat. Terjemahannya Departemen Agama, dan malam apabila berlalu. Buya Hamka menerjemahkan demi malam apabila telah berjalan. Mahmud Yunus menerjemahkan demi malam apabila telah berlalu. Maha benar Allah yang Maha Agung, surat Al-Fajr ya, ayat yang keempat. Bapak Ibu yang dimuliakan, 3 ayat sebelumnya bicara tentang sumpah Allah demi waktu fajar, kemudian demi malam yang 10 ya, kemudian demi genap dan ganjil ya. Nah, sekarang Allah bersumpah demi malam apabila telah berjalan, kata Buya Hamka. Jadi di sana itu wawnya ini diterjemahkan oleh Buya Hamka dan Mahmud Yunus adalah demi. Jadi Allah bersumpah demi malam ya, apabila telah berjalan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita paham kalau Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk, maka makhluk itu adalah makhluk yang patut kita kaji ya, yang patut kita teliti. Nah, satu di antara alat yang digunakan untuk bersumpah adalah malam ya. Wal laili idza yasr, demi malam apabila telah berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan, demi malam apabila berlalu, maksudnya malam apa ya kan? Kemarin ini ada demi 10 malam, malam yang 10 ya. Dulu kita pahami 10 malam di akhir bulan Ramadan. Nah, sekarang malam apabila telah berlalu. Ada yang memahami ya semua malam, setiap malamnya, karena memang setiap malam dia akan berjalan. Yang kedua, ada yang memahami demi malam di Musdalifah ya, karena memang momen terbaik salah satu malam yaitu di Musdalifah, karena minimal kita berada di Musdalifah itu sampai tengah malam. Apa yang dilakukan di situ hakikatnya adalah persiapan. Kalau fisiknya mengambil batu yaitu di Musdalifah, ini syariat dalam haji ya kan, mengambil batunya di Musdalifah. Sekaligus saya beritahu Bapak Ibu, sekarang ini mungkin karena ingin mempermudah, kadang-kadang batu itu sudah disediakan di hotel ya, kadang-kadang disediakan berkarung-karung di Arafah. Tapi alhamdulillah kemarin 2022 nah tidak lagi disediakan, kembali ke Musdalifah, cuman diberi kantong. Nah, saya termasuk orang yang selalu sampaikan kepada jemaah, tidak ada syariat mengambil batu kecuali di Musdalifah. Berapa jumlahnya? Untuk lontar pertama jumrah Aqabah itu 7, hari kedua 21, hari ketiga 21, hari keempat 21. Jadi melontar itu tanggal 10, 11, 12 dan 13 kalau nafarnya nafar sani ya kan.
Maka itu sangat penting dalam haji bermalam di Musdalifah yang sering kita sebut dengan mabit, ya kan, untuk mempersiapkan diri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa istimewanya waktu malam? Kalau bahasa Al-Qur'annya ada dua di situ, ada untuk istirahat, ya kan, ada untuk ibadah, ya kan. Nah, kalau untuk istirahat ya sebenarnya malam itu untuk beristirahat, kalau siangnya untuk bekerja. Tapi ada juga malam digunakan untuk menaikkan BBM, umpamanya, kan ada juga, iya kan? Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa sholat itu bagian dari istirahat, Pak. Ya, berzikir, baca Quran, ya kan, itu bagian dari istirahat. Cuman kita saja yang tidak memahami, seolah-olah sholat malam itu adalah bekerja, padahal itu istirahat. Di sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu bagian dari bentuk mengistirahatkan diri dalam fisik, tapi menghidupkan ruhani, ya kan? Makanya tidak perlu dibuat isoma, ya kan? Kalau ada acara kan biasanya dibuat isoma, istirahat, sholat, makan, ya ketiga-tiganya itu istirahat, ya kan? Kalau mauta itu termasuk istirahat enggak, Bu? Hah? Mauta sewa itu istirahat enggak itu? Nah, kalau begitu sholat itu berbicara dengan Allah, tentu lebih gitu. Cuman banyak orang yang menjadikan sholat itu seolah-olah beban, sehingga dia jadi pekerjaan, ya kan? Jadi malam itu digunakan untuk istirahat dan ibadah. Ibadah itu bagian dari istirahat. Demi malam, kata Buya Hamka, demi malam apabila telah berjalan, ya kan? Karena memang dia bertali, ya, dia bersambung dari fajar wal fajr, ya kan? Itu bersambung. Matahari terbit, nanti akan ada waktu duha, ada waktu siang, nanti ada wan nahar, dia menyambung. Maka ayat pertamanya bicara tentang fajar, sekarang bicara tentang malam apabila telah berjalan, karena dia tetap berjalan. Fajar, matahari terbit, kemudian siang, kemudian nanti sore, habis itu matahari terbenam, malam pun datang. Setelah malam datang, larut malam pun, ya kan, berjalan sampai nanti fajar. Jadi malam itu akan bersambung lagi dengan fajar. Fajar bersambung lagi kepada malam. Itu yang disebut dengan yasr. Wal laili iza yasr, demi malam apabila ya telah berjalan. Malam menemui fajar, fajar nanti akan pindah, akhirnya ketemu lagi dengan malam. Nah, demi malam itulah Allah bersumpah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita pernah pahamkan bahwa hari itu berharga, bernilai kalau diisi dengan ibadah. Ramadan itu berharga, bernilai kalau di situ ada puasanya, ya kan? Di situ ada sholat malamnya. Kalau tidak puasa, tidak sholat malam, ya tidak dapat nilai di bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir kemarin itu di bulan Ramadan, itu berharga kalau diisi dengan ibadah di 10 hari itu. 10 hari di bulan Zulhijjah, ya kan, itu diisi dengan ibadah. Jumat itu berharga kalau diisi untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Tapi kalau seandainya tidak pergi sholat Jumat,
berarti tidak dapat nilai Jumatnya. Begitu juga malam. Malam itu akan berharga kalau diisi dengan ibadah di malam itu. Ya kan? Kata Rasulullah, man shalla isya fi jamaah. Siapa yang sholat isya berjamaah, ya kan? Fa ka'annama qama nisful lail. Jadi kalau tadi malam kita sempat sholat berjamaah, itu seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh, nisful lail. Wa man sholat subha fi jamaah, lalu dia sholat subuh pula berjamaah. Nah, di sini nampak ya, bahasanya di sini apa? Subuh ya. Sholat subha. Jadi sholat subuh itu, nama sholat subuh itu dari hadis. Ya. Kalau namanya fajar dari Al-Quran. Jadi kalau di Makkah orang pakai sholat subuh atau sholat fajar? Fajar kan? Daftarnya itu ada sholat fajar di situ. Di fajar itu diambil dari Al-Quran. Kalau subuh diambil dari hadis. Nah, ini salah satu hadisnya. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal lailil kullu. Jadi kalau dia sholat isya tadi malam berjamaah dapat nilainya setengah malam, lalu dia sholat subuh pagi ini, maka dia dapat seperti sholat semalam suntuk, ya kan? Nah itu makanya jago manalah Bapak Ibu. Kalaupun tidak bisa, umpamanya bangun tengah malam, tapi dapat sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu nilainya seperti orang mendirikan sholat semalam suntuk ya. Kalau dulu ada rumah makan yang semalam suntuk, kalian masih ada? Masih jo, ya kan? Nah sekarang kita sholat semalam suntuk, coba bayangkan. Jadi wa minal laili fatahajjada bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi target akhirnya itu mendapatkan makam. Makam itu tempat yang mulia, ya kan? Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan begini. Ada dua momen yang terbaik seumur hidup kita. Ya. Pertama, momen ketika berada di Arafah. Arafah tanggal berapa? Nah, itu yang kemarin demi ganjil dan genap. Ganjilnya adalah tanggal 9, genapnya tanggal 10. 9 Zulhijjah berada di Arafah setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Allah turun ke langit dunia lalu menyebarkan ampunan. Itulah yang terjadi di Arafah. Ya kan? Arafah pada waktu itu tanggal 9 Zulhijjah, tempatnya di Arafah setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari, itu waktu tempat yang terbaik seumur hidup manusia. Beruntunglah orang yang sudah pernah haji. Kalau tidak, maka itu waktu yang terbaik itu adalah malam, yaitu khususnya di sepertiga malam yang terakhir. Sholat malam ini Bapak Ibu, dia bisa awal malam, ya, bisa awal malam, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Jadi coba lihat di sini, Pak. Kalau ini kan wa minal laili fatahajjada bihi nafilatal lak, ya kan? Malam ini bertahajudlah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah, ya kan? Tapi yanzilu rabbana sabraka wa ta'ala kullal lail ila sama'i dunya. Jadi Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, khususnya di sulusul lail, itu di sepertiga malam yang terakhir. Kalau tadi di Arafah Allah juga turun, nazzalallahu ila sama'id dunya,
Allah turun ke langit dunia di waktu wukuf di Arafah itu. Artinya di sini Bapak Ibu, begitu dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Maka itu setiap malam Allah beri kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mendekat kepada Allah. Maka siapa yang punya doa-doa pada waktu itu, baik di Arafah tanggal 9 itu atau sepertiga malam yang terakhir, maka Allah akan kabulkan doanya. Ya, siapa yang butuh punya hajat, mintalah kepada Allah, maka Allah akan beri. Siapa yang punya dosa, maka minta ampunlah kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Nanti akan bersambung sholat malam, lalu di antara, ya kan, menjelang waktu sahar, waktu sahur menjelang waktu fajar, ada istilahnya kalau Buya Hamka itu namanya waktu parak siang. Ya, parak siang itu bahasa Minang kan. Kalau cari dalam tafsir Buya Hamka itu memakai bahasa parak siang, yaitu beristighfar di waktu sahar, di waktu sahur, atau dulu namanya adalah makan dini hari, makan hari atau makan parak siang. Ya kan? Nah, ini waktu yang terbaik yang diberikan oleh Allah, dan itu adanya di Arafah. Orang-orang yang tertentu bisa ke sana, tapi yang tiap malam ini, ya kan, maka bangunlah, ya kan, sekurang-kurangnya sampai waktu fajar. Jadi kalau Bapak bangun jam 4:30 pun, ya masih ada waktu sholat tahajud, ya, karena batasnya itu adalah waktu fajar. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini walaupun berzikir, walaupun berdoa, walaupun sholat, itu juga disebut bagian dari untuk istirahat umpamanya, ya kan? Jadi Allah jadikan malam bagi supaya kamu beristirahat, jangan dipikirkan lalu sampai pagi, ya kan? Karena tadi mau tahu-tahu saja istirahat. Sudah bakar aja kita istirahat jam 12 sampai jam 1:30 umpamanya. Mengasa istirahat tuh langsung lalu enggak? Berarti makan istirahat, mau istirahat juga gitu. Walladzi ja'ala lakumul laili litaskunu fihi. Jadi memang pada malam itu engkau beristirahat. Kalau wan nahara mubsira. Kalau siangnya adalah untuk berusaha bekerja, tapi malam digunakan untuk istirahat. Di dalam surat An-Naba Allah katakan wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, yaitu menutup diri. Jadi memang beda juga Bapak Ibu. Kita tidur siang, pamannya, kalau malam tidurnya berapa jam? 6 jam. Tidur malam 6 jam, tidur siang 6 jam. Kira-kira yang berkualitas, yang rasa nikmatnya yang mana? Itu tandanya memang malam itu juga bagian dari waktu yang disediakan untuk tidur. Jadi tidur siang itu, ya kan, walaupun bagaimanapun kita tidur siang, tetap juga yang nikmatnya itu tidurnya malam. Ibu, yang kita butuhkan malam itu lama waktunya atau pulasnya? Walaupun 2 jam. Jadi sebenarnya Bapak Ibu terjawab sebenarnya. Yang kita butuhkan malam itu bukan durasi tidurnya, tapi adalah pulasnya. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu mempraktekkan cepat tidurnya, cepat bangunnya. Kalau kita cepat tidurnya, lambat bangunnya, itu lebih parah.
Yang susahnya susah tidur, susah pula bangun. Itu yang susah Pak. Kami susah sesadonya. Laluknya susah. Lah jam 2 balik ndaknya nak mau lalu. Jam 1 nak mau lalu. Paslah di ujung-ujung kata tahajud, nyo tak kalau akhirnya paginya susah lo jago Pak. Ini yang sulitnya kita ini. Ya kan? Susah lalu, susah lo jago. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mudah tidur, mudah bangun. Jadi yang perlu kita pahami, bukan lamanya tidur yang kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan adalah pulasnya. Maka tidak ada alasan sebenarnya Pak. Kalaupun nanti tidurnya jam 10, kemudian jam 3 bangun, sebenarnya kalau dia tidurnya pulas, nah jam 3 itu sudah nikmat. Ya kan? Saya membimbing jemaah umroh itu Pak, sekurang-kurangnya kalau kemarin itu sholat subuhnya jam 5:30, ya, yang sekarang ini, ya, sekarang masih di atas rata-rata lah. Tapi di bulan Oktober, di waktu saya membimbing, sholat subuhnya jam 4:05. Nah kalau jam 4:05 itu dibangunkan dor. Karena kalau saya membimbing jemaah itu Bapak Ibu, subuh itu jam 3, jam setengah 3 itu pintunya sudah didor, ya kan, sudah dibangunkan seluruh jemaah sampai mereka menjawab ala jago Ustaz. Itu baru ambo pai. Sebelum menjawab diguguh aja pintu tu tadi. Tapi kalau lah diguguh pintunya, lalu aja balik atau tanggung jawab salah seorang lain. Ya kan, memang awal-awalnya sulit, ya kan, tapi kalau dipaksakan, ya kan, nah dia akan menjadi biasa. Jadi nampaknya kalau sekali-kali sholat malam itu sulit, tapi kalaulah dipaso, ya kan, kalaulah dipaso biasanya menjadi biasa. Kalaulah biasa dia akan menjadi kebutuhan, ya gitu Pak. Jadi awalnya dipaksa, kemudian menjadi biasa, kemudian menjadi kebutuhan. Kalau tidak sempat malam itu tahajud, dia akan ada merasa kehilangan, ya kan? Maka itu minimal Bapak Ibu, kalau tidak bisa sekali dalam sepekan, ya, kalau tidak bisa sekali sepekan sholat malam, nah sholatlah 2 kali seminggu. Kalau tidak bisa 2 kali, 3 kali Pak. Kalau tidak bisa 3 kali, 4 kali. Sedang sekali lain tak. Apa lagi? Tak biasa Pak, yo tak biasa Pak. Kalau sekali saja biasanya barek. Tapi kalau sudah, ya kan, biasa, akhirnya dia makan jadi mudah. Maka itu Allah bersumpah demi malam apabila telah berlalu, berjalan. Jadi malam itu setiap malam tidak akan bermakna bagi kita, walaupun Allah bersumpah demi malam itu, kalau tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Apa saja? Sholat Isya berjamaah sama dengan setengah malam beribadah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, berarti sama dengan ibadah semalam suntuk. Tambah lagi tahajud, zikir, doa, istighfar kepada Allah, barulah setiap malam itu akan berharga di sisi Allah. Mudah